Gak nyangka ya? Belum tentu. Makanya, sebagai guru, kita berkewajiban membimbing dan mau melihat masalah dari sudut pandang yang lebih manusiawi. Betul sekali. Ada pertimbangan-pertimbangan di luar logika yang harus kita pikirkan. Karena di luar semua itu, Dini adalah murid yang berprestasi. Nilai-nilai ulangannya selalu yang tertinggi di kelas. Harus diakui bahwa intelijensi Dini di atas rata-rata siswa kita di sini. Apakah tidak ada pertimbangan lain yang bisa kita jadikan referensi? Tidak bisa. Dini tidak bisa diberi toleransi. Itu sama saja melegalisasi tindakan amoral. Saya tidak setuju. Ini bisa menjadi presiden buruk buat sekolah kita. Asas moral harus ditempatkan setinggi-tingginya. Selamat siang. Selamat siang. Maaf kalau saya dianggap tidak sopan menerobos masuk dengan cara seperti ini, Pak. Ibu, tapi saya mau bicara. Silahkan, Pak. Kami sediakan waktu kok untuk Pak Duta berbicara. Ayah manapun di dunia ini tidak akan tega mendengar anaknya dijadikan bahan perdebatan seperti seorang kriminal. Saya merawat, mendidik, membesarkan sampai dewasa. Tidak seorang pun yang berhak menghakimi orang lain tanpa tahu duduk masalah yang sebenarnya. Kalaupun ada yang disalahkan, itulah saya. Karena saya telah gagal dalam mendidiknya. Mungkin kasus Dini dapat dijadikan bahan perenungan agar kita para orang tua bisa mengambil hikmah dan mulai menempatkan pendidikan seks dalam skala prioritas. Anak-anak kita perlu diberikan pengertian tentang bahaya seks di luar nikah dan beratnya menjalani pernikahan di usia dini. Cukup hanya anak kami yang mengalami kejadian pahit ini, Bu. Dan kami percaya, Bapak Ibu sekalian di sini bisa memberikan keputusan yang bijaksana. Tuh Dini, yuk. Gimana, Din? Sil, Van, Mac, gue masih tetap sekolah di sini. Din, Mama Papa pulang dulu ya. Makasih ya, Ma, Pak. Oke, Tante pulang dulu ya. Ya, dadah. Si Dini pasti akan engkang dari sekolah ini. Asalkan kita mau kompak, rame-rame, ngomong ke kepala sekolah kalau si Dini tuh udah ngelanggar peraturan sekolah. Pokoknya dia harus dikeluarin dari sekolah ini. Lo setuju nggak, Sin? Gue sih setuju-setuju aja, Put. Thanks ya buat provokasi lu. Tapi sayangnya lo harus kecewa. Karena ternyata keadilan masih berpihak sama gue. Masa? Teman-teman, gue tahu gue udah ngecewain kalian semua. Termasuk juga guru-guru yang gue cintai. Tapi swear, gue gak pernah bermaksud untuk menipu kalian. Gue terpaksa berbohong sama kalian. Karena gue masih mau sekolah di sini. Gue iri sama lo. Lo masih bisa sekolah, masih bisa belajar. Bahkan mungkin suatu saat nanti lo bisa jadi insinyur, sarjana ekonomi, atau bahkan dokter. Sementara gue
Mungkin gue akan nangis kalau pemecatan itu benar-benar terjadi dan menimpa hidup gue. Gue bisa ngebayangin gimana masa depan gue yang suram tanpa harapan. Jadi please, kasih gue kesempatan satu kali lagi buat jadi teman kalian yang baik. Bukan hanya buat kalian, tapi juga buat keluarga gue. Izinkan gue ngeraih cita-cita bersama kalian di sini. Ya. Kita sih oke-oke aja nih, gak ada persoalan. Ya nggak teman-teman? Makasih ya. Thank you ya. Hidup Dini! Din, Boy, kamu tahu dari mana aku sekolah di sini? itu rahasia dong. Din, aku sengaja datang ke sini karena ada seorang dari biro iklan yang akan aku perkenalkan sama kamu. Biro iklan? Emangnya aku mau dijadiin model iklan gitu? Mereka sangat senang melihat foto kamu kemarin. Sekarang mereka ingin lihat kamu langsung. Kalau gitu tunggu bentar ya. Aku mesti ngomong sama teman-temanku, Becky, Fanny, sama Sisil. Kalau enggak, aku dikira kacang lupa kulitnya lagi. Tapi mereka boleh datang nyusul ke studio kan? Ah, tentu, boleh. Teman kamu, teman aku juga. Kalau gitu aku nunggu di mobil ya. Iya, bentar ya. Oke. Apa? Si Putri ngomong kayak gitu? Iya, konkretnya lu dituduh berselingkuh. Berselingkuh? Ya ampun, apa sih maunya tuh anak? Nggak bosan-bosannya yang ngejelekin gue? Ya, next time mendingan si Boy nggak usah ke sekolah kita lagi deh. Terlalu danger, Din. Iya, jangan biarin diri lu jadi santapannya si biang gosip itu. Dan setelah gue pikir-pikir, yang namanya si Putri Handoko itu kayaknya paling pas banget kalau jadi presenter acara biang gosip di TV. Soalnya tiap detik, tiap waktu, aduh kapanpun deh, yang ada di otaknya tuh cuma gosip. Gosip. Dasar sepak tuh anak. Tapi gue harap